selamat pagi pemirsa Guntur Media dimanapun berada. Kembali lagi masih bersama saya Tias Paramita dalam obrolan pagi untuk edisi hari ini Selasa 23 Maret 2021. Dan kita masih membahas seputar penerimaan mahasiswa baru Undiksa Gaspol. Jadi dari pemaparan yang tadi sudah diberikan sepertinya memang Undiksa sudah tancap gas ya untuk penerimaan mahasiswa baru ini. Nah sepertinya sudah ada pemirsa yang tidak sabar bergabung di 23455. Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak siapa di mana? Ini Tias ya? Iya, Pak Kade ya? Hampir sama, saya Kade juga, tapi Made panggilannya. Iya, Pak Made siapa Niki? Narte Ariante. Oke, Pak Narte. Tidak jalan-jalan mungkin pagi ini Pak ya? Besok olahraga tenis. Iya. Nanti sore jalan-jalan taman kota. Iya. Bu Titi, Ibu Indah. Salam sehat selalu, Rahayu Raja. Semoga Undiksa tetap jaya. Ya, saya udah seminggu lalu sudah 8 tahun saya pensiun. Hitung-hitung tidak terasa udah 8 tahun meninggalkan Undiksa. Tetap komit dan memberi pandangan-pandangan yang memajukan Undiksa. Mudah-mudahan Undiksa tetap jaya. Nah, mungkin saya beberapa yang belum mungkin tersampaikan, katakanlah tadi tentang kedokteran. Ya memang itu kan favorit seluruh Indonesia, itu kan menjadi idolanya ya. Nah mungkin ada beberapa yang saya amati di Undiksa dibandingkan dengan swasta, dilihat dari konteks Bali pariwisata dan diperlukan untuk juga keluar negeri kan, kapal pesiar dan sebagainya, hotel. Perhotelan di kampus nampaknya kurang greget saya lihat sejak saya di sana juga. Mungkin ini perlu penanganan manajemennya atau sosialisasinya atau bagaimana. Kalau di swasta, katakanlah saya pernah ngajar juga beberapa swasta di pariwisata karena mantan murid saya jadi direktur Monat di Mapindo itu, di Spansop ya, mahasiswanya cukup banyak. Nah, mungkinkah karena tingkat stratanya ini D1 di kampus tuh saya kurang jelas sekarang, apakah ada D1-nya, D2, D3, D4, sehingga masyarakat yang banyak meminati adalah D1, jadi ya singkat, kemudian dia dapat sertifikat atau ijazah, udah bisa untuk terutama yang punya niat ke luar negeri kan gitu. Nah ini mungkin perlu apakah dia tetap di bawah fakultas atau mentereng sendiri, istilahnya fakultas itu perhotelan dan gedungnya, mungkin ini daya tarik. Nah mungkin ini perlu masukan sehingga jangan perhotelan kita dikalahkan. Nah bukan kalah menang ini, tetapi bagaimana jangan sampai jalan di tempat itu aja, tidak ada lebih banyak mendapat mahasiswa. Katakanlah hukum, saya ikut mendirikan sana, awalnya saya ya mungkin karena nanti tamatnya sarjana pendidikan hukum ya, akhirnya diberi sosialisasi, enggak sama dengan hukum lain, dari 2 kelas mungkin sekarang saya tidak tahu 6 atau 7 kelas. Nah ini mungkin satu masukan. Kedua, tentang ini pengalaman saya di luar ketemu mahasiswa, Dek dapat di mana? PGSD Pak, Undiksa mandiri, tapi saya pindah Pak, gak mampu saya bayar. Dulu kakak kelas saya 3 juta bayar, sekarang kok 11-12, bapak saya tidak mampu, saya pindah. Kok gitu? Tidak tahu sebelumnya. Nah ini benar atau tidak? Mungkin sekarang ini sosialisasikan berapa. Kalau UKT kan jelas 500 sampai sekian dengan komposisi pengalaman penghasilan. Nah yang mandiri ini dulu pun pernah ada istilah di masyarakat, kampusnya menjebak nih. Diumumkan dulu mandirinya bayar, kemudian nasional diumumkan ditagih uangnya, tidak bisa, akhirnya terbaliklah pengumuman mandirinya belakangan. Nah sekarang mudah-mudahan sosialisasi ini
untuk mandiri, berapa dia bayar kalau sudah diterima, sehingga masyarakat tuh tahu sudah siap-siap kalau dia berani ke mandiri, dia sudah bisa menyediakan dana. Terakhir, mudah-mudahan tim Undiksa, petinggi Undiksa, saya juga menjelang saya berhenti DPR 97 sudah sering pendekatan dengan Pak Bupati untuk Bupati Buleleng untuk gedung kesenian ini bisa ditukar untung, untung tukar guling, kan guling apa itu kan istilahnya. Kalau kita mudah-mudahan dari Pak Rektor sering sudah menjelaskan, sudah ada pendekatan, tinggal keputusan Pak Bupati. Mudah-mudahan ada pendekatan sebelum Pak Bupati selesai jabatannya, hadiah untuk Undiksa selain kedokteran. Terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati Pemda sudah siap untuk. Sekian, terima kasih. Om Santi Santedu. Baik, terima kasih Pak Narte atas masukan dan beberapa pertanyaannya juga tadi. Di belakang Pak Narte. Pak Narte, ini dari Pak Narte dulu. Terima kasih Pak supportnya. Pak Anggan juga terima kasih sekali sudah menyampaikan pada kami bahwa sosialisasi sudah sampai ke desa-desa. Memang demikiannya, makanya dikatakan gaspol. Jadi benar-benar keinginan kita bahwa semua lapisan masyarakat di seluruh Bali terutama mengetahui bagaimana keberadaan Undiksa dan keunggulan kalau masuk ke Undiksa. Baik, nah untuk perhotelan mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Indah, karena Bu Indah sendiri adalah orang perhotelan. Tapi secara garis umum saya bisa sampaikan bahwa kalau D1 seperti Monak dan lain sebagainya itu hanya pada keterampilan saja. Jadi dia memang dipersiapkan untuk tenaga terampil di situ. Tetapi kalau mereka masuk ke Diploma 3, ini banyak juga pertanyaan. Kalau saya bisa di D1, kenapa saya harus masuk D3 dan D4 yang akan D4 nanti? Mereka tidak ada yang memberitahu bahwa sebenarnya ke D3 dan D4 itu mereka diberikan profesionalisme yang lebih. Jadi tidak hanya sebagai kru di bawah, sebagai steward di bawah, hanya cuci piring, hanya potong-potong wortel, buat saus gitu aja. Enggak. Tetapi mereka dipersiapkan nanti untuk menjadi tataran yang lebih tinggi, seperti manajer apa. Jadi itu yang tidak mereka mengerti, karena sebenarnya kalau untuk belajar skill saja, itu pasti sebentar aja sudah oke. Tetapi untuk belajar knowledge, skill, itu pada saat yang sama tidak bisa dengan hanya waktu 1 tahun saja. Apalagi D1 itu tidak efektif 1 tahun, tetapi 1 tahunnya 6 bulan mereka kuliah, 6 bulannya mereka sudah on the job training. Jadi itu yang tidak dimengerti oleh calon mahasiswa, sehingga sebenarnya bagus sekali kalau Anda ingin apa sekarang, saya ingin sudahlah kerja jadi steward aja gitu, ya udah ke sana nggak apa-apa. Tapi kalau ingin yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih besar, dengan profesionalisme yang lebih, ya datang ke Undiksa gitu. Nah, itu dia. Kemudian untuk Fakultas Kedokteran, mudah-mudahan karena saya dengar juga sudah seperti itu, jadi lobby Pak Rektor dengan Pak Bupati, sehingga saya dengar katanya gedung Gede Manik itu akan dijadikan sebagai rumah sakit Fakultas Kedokteran. Mudah-mudahan ini Pak Narte, kemudian Pak Anggan, Pak Gongding, Ngurah Rai, mohon doanya, sarang-sarengin niki supaya lebih cepat ya itu terrealisasi, karena kita juga bangga dengan itu. Terus Pak Anggan niki ada dana KIP. Pak Anggas. Oh, Pak Anggas ya. Ini dana KIP ini tidak Undiksa yang mengelola. Dana KIP kuliah itu sama dengan beasiswa bidik misi pada zaman 2 tahun yang lalu. Itu baru tahun lalu yang jadi KIPK. Jadi, nah itu diatur oleh pusat, diusulkan oleh sekolah. Jadi tidak ada urusan dengan Undiksa sebenarnya. Nah kemudian ditarik, ada beberapa hal, karena kenapa? Mungkin aja setelah dia dilihat, diobservasi, ternyata rumahnya berlantai keramik. Padahal persyaratan dari penerimaan KIPK itu adalah memang benar-benar kepada sasarannya kepada mahasiswa yang keluarga yang tidak mampu. Jadi banyak juga ada kebohongan seperti itu, sehingga kita juga tidak mengetahui kenapa KIPK itu ditarik, tapi pasti ada sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan yang dilakukan. Terus kemudian aquaculture. Aquaculture ini sebenarnya sudah diinikan Bapak, sudah sudah disosialisasikan sebenarnya. Dan kenapa kok Undiksa membuka aquaculture? Ya karena
harus ada analisis kebutuhan juga dulu sebelum kami membuka prodi itu. Ada analisis kebutuhannya terjadi banyak sekali. Kita memiliki potensi di Singaraja ini. Kenapa akhirnya aquaculture dibuka? Karena mahasiswa secara langsung mereka bisa praktik dengan alam Buleleng yang sangat mendukung untuk aquaculture. Sebenarnya sudah, tapi mungkin kurang gencar karena sosialisasi universitas hanya mencakup semua fakultas. Tapi ini mungkin kami akan bisa berikan masukan kepada prodi aquaculture untuk lebih menggencarkan karena ternyata masih banyak orang yang belum tahu tentang ini. Terima kasih banyak Pak Gung Paul atas masukannya. Oke, terima kasih Bu Titi. Silakan sekarang Bu Indah. Oke, terima kasih Bapak Narte. Beliau senior saya yang sangat baik dulu ketika saya masih junior waktu di dosen di FHIS ya. Nah, untuk perhotelan memang benar D1 itu ternyata lebih diminati oleh calon mahasiswa gitu, karena mereka cuma ngelihat bawahnya aja, kuliah 1 tahun kerja gitu. Oke, kerja, bisa bekerja, tetapi untuk naik ke level yang lebih tinggi, nah itu saringannya udah minimal diploma 3 gitu. Untuk menjadi supervisor, untuk menjadi manajer, itu nggak bisa D1. Ya harus minimal D3. Disitulah yang perlu mahasiswa atau calon mahasiswa perlu mengerti gitu. Semua orang bisa, orang kuliah D1 semua orang bisa bekerja di level paling bawah gitu. Tetapi apakah seumur hidup mau mau kerja di level bawah? Naik ke level selanjutnya, you have to have more qualification gitu. Kualifikasi minimal adalah D3 dan S1 gitu. Nah, sehingga perhotelan ini kalau dulu memang sedikit mahasiswanya karena kami waktu itu belum punya nama bagus. Nah, sekarang udah banyak mahasiswanya Pak Narte ya. Kami sudah di 60 orang mahasiswanya, sedangkan dosennya masih sedikit. Jadi kayak telur sama ayam, mana yang digedein duluan, ini mahasiswanya duluan apa dosennya gitu. Kapasitas kelasnya maksimal adalah 2 kelas sebenarnya, dan kami sudah full untuk perhotelan. Dan sekarang lebih kerennya lagi, kita sedang berproses menuju ke sarjana sains terapan pariwisata, dan ini ditunggu-tunggu banget. Kami sangat berfokus untuk buat proposalnya, karena adik-adik yang sudah terlanjur di D1 kemudian D2 bisa nanti mencari ke Undiksa untuk sarjana sains terapan ini gitu. Karena semua orang setelah D1 bekerja di kapal pesiar, capek fisik kan, capek fisik, mereka ingin bekerja yang kualifikasinya lebih tinggi gitu. Mereka capek kok bekerja di level paling bawah terus menerus gitu. Perlu kualifikasi yang lebih tinggi, dan inilah yang perlu diperhatikan. Nah, untuk D3 perhotelan, mereka tidak hanya belajar skill operasional, mereka belajar leadership, kewirausahaan, mereka belajar how to speak di public speaking yang benar-benar akan menentukan karir mereka ke depan gitu. Jadi saya sebenarnya sekarang udah akreditasi A prodi perhotelan. Saya bangga sekali karena alumni kita ada yang laundry manager cruise ship, EB manager cruise ship, FO manager gitu. Saya kaget-kaget Bu Indah gitu disapa, oh ternyata alumni saya gitu ya, udah di FO manager gitu, ada sales manager gitu. Kalau D1 nggak bisa mencapai level di posisi manajer, di top manager nggak bisa, dia harus masuk ke D3 dan S1. Kemudian lanjutan lagi, kenapa harus kuliah sarjana gitu ya Bu ya? Untuk level-level tertentu memang memerlukan kualifikasi yang lebih tinggi gitu. Itu yang adik-adik perlu pelajari gitu. Ya, karena kita tidak akan seterusnya berada di level yang paling bawah. Dan pemerintah sekarang membuka program namanya percepatan D2 SMA ke diploma 2 hanya 4 tahun sudah diploma 2. Ya, sehingga 4 tahun aja. Kalau dulu kan di 3 tahun SMK, kemudian 2 tahun D2 baru dapat D2 gitu. Sekarang mereka hanya 4 tahun, percepatan lagi 1 tahun. Nah, percepatan 1 tahun itu lompatnya langsung ke perhotelan nanti Undiksa. Jadi justru
yang terancam sebenarnya adalah kuliah yang D1 dan D2 ini sebenarnya gitu. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Iya, oke. Nah, itu penjelasannya mengenai perhotelannya gitu ya, pariwisatanya. Oke, ini yang belum terjawab pertanyaan dari Pak Narto mungkin bisa disosialisasikan untuk UKT dari jalur mandiri. Ya, Betul. UKT dari jalur mandiri. Kalau SNMPTN itu dari minat bakat. Jadi memang yang masuk ke situ itu adalah orang-orang yang punya bakat, yang dia prestasi minat bakat di situ ada. Jadi prestasinya nasional, internasional mereka diterima dan itu perlu. Kemudian SBMPTN semuanya sudah dengan UTBK. Jadi sudah memang terseleksi secara kemampuan orang yang ke sana. Nah, mandiri ini masih in between dia, tengah-tengahnya. Nah, punya kemampuan dikit-dikit ya memang harus akhirnya membayarnya ya lebih banyak. Tetapi lebih banyak itu hanya UKT sama semua. Jadi tidak benar apa yang dikatakan bahwa UKT ini tidak, tetapi mandiri itu hanya bayar sumbangan pengembangan kampus namanya SPK. Yang itu misalnya kalau di bahasa Inggris di FBS dia bayar 10 juta kalau dari yang mandiri gitu. Jadi yang top kayak ekonomi gitu sekitar 10 juta. Tapi itu dibayar hanya awal ketika mereka ini masuk. Dan itu pun saya dengar bisa dicicil dengan pandemi ini 2 kali gitu ya. Jadi tahun semester 1, semester 2. Jadi benar-benar kita memikirkan kok kondisi seperti sekarang ini, tetapi ya jelas dia hanya bayar SPK sumbangan pengembangan kampus saja. Tapi UKT apakah dia dari jalur SNMPTN, SBMPTN, mandiri sama? Iya. Oke, jadi nggak ada perbedaan ya kalau dari sisi UKT-nya itu sama. Dari segi UKT-nya. SPK-nya yang berbeda. Mungkin untuk yang jalur SN dan SBM tuh nggak ada bayar itu. Nggak ada SPK. Yang mandiri baru ada bayar gitu ya. Saya tambahkan, jadi adik-adik jalur SNMPTN dan SBMPTN jalur minat bakat tidak perlu membayar SPK. Disinilah kemudian adik-adik yang punya prestasi, yang punya kesempatan UTBK ini, yang prestasi ini harus mendaftarkan diri karena SPK ini lumayan, kalau nggak 3 juta ya 10 juta kenanya kalau tidak mendaftar di minat bakat. Di jalur mandiri yang kena adalah sumbangan pengembangan kampus. Biasanya ini yang lengah. Adik-adik calon mahasiswa ini yang lengah, nanti paling ada terakhir gitu, padahal itu nanti bayar SPK dia gitu loh. Dan banyak juga yang mandiri itu orang-orang yang pintar tapi lengah mungkin ya, jadi nggak selalu memilih ya mungkin ya. Di samping memilih nggak lihat jadwal karena jadwal. Dan kemudian kalau ikut UTBK harus terdaftar LTMPT. Mendaftar dulu baru bisa ikut UTBK. Nah, ini nggak daftar di LTMPT. Itu jadi banyak sekali, sehingga kita juga betul-betul sebelumnya sudah sosialisasi harus sudah daftar LTMPT belum gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan tambahan mungkin dari Pak Narte ya, belum dijawab biaya awal masuk yang lulus mandiri bukan UKT-nya. Inilah yang disosialisasikan masing-masing jurusan bayar SPK-nya supaya calon mahasiswanya tahu dan siap keuangannya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih adik-adik semua. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah semangat pemirsa yang ingin putra-putrinya berkuliah di Undiksa saja. Kalau ada yang dekat kenapa harus jauh-jauh ya? Apalagi harganya bersahabat dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan nggak kalah dengan kampus-kampus yang ada di luar, bahkan bisa melebihi dan juga sudah terakreditasi A. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 23455 yang menyampaikan pertanyaan, aspirasi, saran, dan masukannya. Untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Guntertainment. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.